Hai guys, welcome back to channel Ivanjo. Dan kayaknya kita nggak perlu ngomong panjang lebar lagi ya. Seperti yang kalian lihat di gambar, ya. Kenapa Messi nangis? Jujur ini sangat mengejutkan. Semuanya itu bermula ketika sebentar. Itu hari apa ya? Hari, kalau nggak salah itu semuanya itu dimulai pada 3 hari yang lalu. Berarti tanggal 5, hari Kamis. Ceritanya aku lagi bangun tidur, terus ke IG, tahu-tahu semua sudah thank you Messi, thank you Messi, thank you Messi. Dan ketika dilihat bener-bener di akun Instagram Barcelona, latest news, Leo Messi will not continue with FC Barcelona. Dan keputusan ini sudah diambil secara resmi oleh pihak Barcelona. So Messi sudah secara resmi tidak lagi menjadi pemain Barcelona. Mungkin aku pernah buat video ya mengenai Messi yang dulu rumor-rumornya itu sempat pergi, udah almost ya, hampir pergi gitu. Kalau kalian mau ngecek, ada di YouTube aku, videonya kurang lebih sekitar 30 menitan kalau nggak salah. Jadi kalian bisa chill, bisa nonton dengan santai 26 menit ya. Dan di situ aku sudah jelaskan semua kronologis kenapa Messi sudah hampir pergi waktu itu. Jadi waktu itu belum pergi, tapi nyaris pergi gitu. Tapi hari ini, sampai hari ini, bahkan semua fans di dunia ini belum, semua fans sepak bola di dunia ini belum percaya, masih seakan nggak percaya tentang hal ini. Aku akan berusaha untuk menceritakan secara singkatnya kronologisnya seperti apa. Jadi sebenarnya Messi itu nggak ada masalah teman-teman. Sejak ketika Messi itu, yang waktu aku buat video itu, Messi akhirnya memutuskan untuk kembali ke Barcelona. Artinya dia nggak mengurungkan niatnya untuk pisah dengan Barcelona. Dan dia pun juga sangat senang ketika presiden Barcelona waktu itu, Bartomeu, yang aku bilang benar-benar disaster itu, dia akhirnya finally memutuskan untuk mundur dari jabatannya meskipun dia masih menjabat. Dalam arti kata dia mundur gitu loh guys. Jadi dia lagi menjabat terus dia mundur gitu. Dan digantikan oleh Laporta, yang jelas diinginkan oleh Messi sebenarnya seperti itu. Everything, semuanya waktu itu masih sangat baik dan gak ada masalah apapun. Bahkan Barcelona sempat menyabet gelar Copa del Rey, yang artinya semuanya berjalan dengan lancar ya. Tapi baru-baru ini kan kita tahu sama-sama bahwa Messi itu kontraknya udah mau habis ya, dan bahkan dia sempat menyandang status free agent selama beberapa hari. Tapi it's okay karena Messi pun sudah mencapai kesepakatan kontrak baru dengan Barcelona. Bahkan jurnalis sekelas Fabrizio Romano pun juga menjamin bahwa Messi akan stay karena kesepakatan antara kedua belah pihak sudah ada. Jadi rumor yang awalnya Messi free agent terus ada klub-klub yang berminat itu lama-lama berkurang bahkan habis, bahkan gak ada sama sekali. Yang ada rumor-rumor berapa uang yang dikeluarkan oleh Barcelona untuk Messi ini. Sebenarnya nggak ada apa-apa, cuman ternyata La Liga tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh Barcelona karena gaji keseluruhan tim yang ada di Barcelona itu melebihi kapasitas, atau melebihi apa ya, melebihi jumlah yang harus ditentukan oleh La Liga, terutama gajinya Lionel Messi, ya kan? Dan La Liga pun juga berusaha untuk tidak, maksudnya ngomong secara baik-baik lah ibaratnya ke pihak Barcelona, kalau ya
gajimu ini terlalu bla 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 bla, sehingga resikonya adalah kami tidak bisa mendaftarkan Lionel Messi sebagai bagian dari La Liga dan juga Barcelona. Even kamu mau bayar gajinya Messi dengan cara menjual klub pun tidak akan berhasil, karena dia nggak akan pernah boleh main oleh pihak La Liga, oleh pihak federasi. Sorry, itu ada sedikit notifikasi yang tidak terlalu penting guys, diabaikan saja. Kayak gitu. Ini aku ambil dari sport.com ya. Sebagai gambaran, gaji Messi sebelumnya adalah lebih dari 500 juta euro ketika menaikkan kesepakatan berdurasi 4 tahun pada tahun 2017. So ini 2017, Messi, ini gambarannya ya, Messi sebelumnya adalah mencapai kesepakatan 500 juta euro. Rincian adalah gaji 138 juta euro per musim plus bonus pendatangan kontrak senilai 115,225 juta euro atau 1,9 triliun rupiah dan bonus loyalitas senilai 77,929 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Dan angka-angka tersebut tentu sangat memberatkan Barcelona. Gitu kan. Nah, apabila Messi mau memangkas gajinya, seenggaknya harus lebih dari 50% atau bisa menjadi setara dengan gaji Cristiano Ronaldo di Juventus per tahun, yaitu 31 juta euro. Lagi-lagi ini ada sebuah miskesepakatan begitu. Bahkan laporannya adalah Messi sudah siap turun gaji, teman-teman. Tetapi semuanya itu seakan sirna karena keputusan La Liga yang bilang bahwa gaji Messi ini terlalu besar dan tidak dapat dijangkau oleh La Liga, alias terlalu gede gitu. Sehingga Messi pun mungkin ya untuk turun gaji terlalu drastis pun juga nggak mungkin, tapi kalau nambah pun juga nggak mungkin karena dilarang. Nah, ini sempat membuat bingung ya. Mulai curiga ketika waktu itu Messi tidak mau memperpanjang kontrak ketika Copa America. Ya mungkin dia lagi fokus sama timnasnya gitu, dan alhasil dia juara. Tetapi prosesnya itu terlalu lama menurut aku, dan seperti ini endingnya. Ini yang aneh sebenarnya. Kenapa aneh? Waktu di video 30 menit itu, 26 menit yang waktu aku bahas mengenai sepak bola itu, mengenai Messi, itu Messi sampai nggak bisa pergi karena La Liga itu sudah punya kesepakatan dengan Barcelona bahwa klub yang mau membeli Messi harus mengeluarkan duit segini, dan duit itu nggak mungkin bisa dipenuhi oleh klub manapun, even sesultan PSG ataupun City pun juga nggak bisa. Yang artinya La Liga benar-benar ingin mempertahankan Messi. Tapi saat ini seakan La Liga melupakannya hanya karena masalah gaji yang terlalu besar. I don't know apakah itu bisa dibandingkan, maksudnya bisa diringankan lah untuk masalah gaji. Tapi yang faktanya adalah saat ini itu semuanya bohong, alias ya nggak ada gitu. Dan well ya 100% sure ya, aku benar yakin bahwa La Liga bakalan sepi peminat. Kenapa? No Ronaldo, no Messi, no El Clasico. Seperti aku bilang di video yang 26 menit itu, La Liga berusaha untuk mempertahankan Messi karena La Liga takut bahwa jumlah jam tayang atau jumlah penonton La Liga itu berkurang. Apalagi kebanyakan, aku nggak bilang semuanya, tapi kebanyakan fans Barcelona itu merupakan fans Messi yang alias hatinya tuh nggak 100% for Barcelona, alias for Messi. Dan itu yang sangat membuat La Liga akan merasa
rugi kalau seandainya dia melepas Messi. Itu kenapa dia pertahankan dengan sungguh-sungguh, jangan sampai dilepas, jangan sampai Messi ini kelepas. Karena kalau Messi kelepas, kacau sudah, ya kan. Pertama, no Ronaldo, kedua no Messi, terus siapa lagi nih yang akan berlanjut untuk ke step-step selanjutnya? Kan kita kan nggak tahu ya kan, kayak gitu. Dan nggak menjamin juga siapa klub di La Liga yang mau mendatangkan pemain sekelas mereka. Apakah Madrid siap membayar Mbappe? Apakah Barcelona siap membayar Erling Haaland mungkin? Karena sekarang itu dua nama yang sedang hangat, sedang naik daun gitu. Iya, Barca baru membeli Depay, tapi Depay adalah Depay. Depay bukan Messi, Depay bukan Ronaldo, Depay bukan Mbappe, Depay bahkan bukan Erling Haaland, bukan Jadon Sancho. Yang artinya bahwa everything itu akan berakhir pada waktunya. Dan hari ini secara resmi Lionel Messi berpamitan dengan Barcelona. Nih, ini gambar Messi nangis nih. Ini bukan di rekayasa, ini bukan picture atau gambar tahun-tahun lalu, bukan. This is real. This is just maybe 6 hours ago atau nggak tahu berapa spesifiknya, tapi ini yang terjadi saat ini. Messi menangis karena apa? Karena dia masih cinta Barcelona. Dia hanya mundur dari Barcelona hanya karena dipaksa oleh sebuah keadaan yang tidak memungkinkan. Dan dalam hal ini, siapa yang dirugikan? La Liga, Barcelona, atau Messi? Siapa yang disalahkan? La Liga, Barcelona, atau Messi? Kalau menurut my opinion, tidak ada yang bisa disalahkan sebenarnya. Baik La Liga pun, La Liga yang membatasi gaji loh ibaratnya, yang memaksa Messi mundur. But rules is rules. Rules are rules. Peraturan adalah peraturan. Kita nggak bisa, oke deh, kita kasihkan ingatan sedikit. Mungkin bisa. Tapi lu bayangin, misalnya pemain sekelas Messi dibandingkan dengan pemain La Liga lainnya mungkin sekelas, anggap saja pemain Barcelona yang sama-sama bermain dengan Messi sebagai contoh, misalnya yang nggak terlalu terkenal deh, Titi deh, pemain senior yang udah lama nggak dimainkan deh, Titi. Tapi kalau Titi gajinya sekelas Messi ya, La Liga mah ya lu kalau mau pergi saja. Tapi kalau Messi seharusnya ada sebuah hal yang harus La Liga harus benar-benar kayak, waduh, jangan sampai ini orang pergi gitu. Tapi nggak tahu apa yang terjadi di balik ini semua, kita nggak tahu. Yang pastinya aku sebagai fans Real Madrid merasakan betapa marahnya, betapa keselnya, betapa betapa kejamnya permainan seorang Messi. Ketika lihat mukanya Messi di El Clasico, itu bikin gua hantam beneran. Bahkan last match El Clasico yang Madrid menang 3-1 itu, aku sampai seneng-seneng. Karena apa? Karena Messi gak berkutik, men. Tapi hari ini itu semuanya berbeda. Gak ada lagi Messi di El Clasico. Tidak ada lagi Ronaldo di El Clasico. Dan peta kekuatan Barcelona hanya diuntungkan dengan kedatangan pemain sekelas Emerson, Depay, dan juga Eric Garcia. Tapi sekali lagi, apakah dia mampu? Apakah mereka mampu? Secara nama mungkin mampu. Tapi apakah secara permainan mampu? Nggak tahu. Apakah layak menggantikan pemain sekelas Messi? Nggak tahu. Iya, sama Aguero ya. Nggak tahu. It's very hard ya.
This is very hard. Dan ada sebuah quotes atau kalimat yang dipetik dari Messi ya. Dia bilang kayak gini. Ini ambil dari Instagramnya Champions League. After 21 years I'm living, the time I've had here has been amazing, but today I have to say goodbye to all of this. Selama 21 tahun akhirnya Messi meninggalkan Barcelona. Ini adalah waktu yang sangat luar biasa bersama dengan Barcelona. Tapi hari ini dia harus mengucapkan selamat tinggal untuk semuanya. Dia ngomong, it's time to say goodbye to Barcelona. It's been so many years. I arrived at the age of 13 as a kid. After 21 years, I'm living with my wife and 3 Argentinian Catalan kids. Dia sampai ngomong, ini waktu yang apa ya, pas lah untuk ngomong goodbye, karena dia sudah sangat lama sekali di Barcelona. Dari umur 13 tahun sampai sekarang, atau 21 tahun lamanya dia bersama dengan Barcelona. Bahkan dia sampai udah menikah sama istrinya, sampai udah punya anak. Dia ngomong, last year I wanted to leave, but I wasn't allowed. Dia gak diperbolehkan untuk pergi. And this year I want to stay. Dia mau bertahan. But Laporta, me, we did everything we could, but the problem was La Liga. Dari pihak Messi meninggalkan La Liga karena Laporta dia sudah berusaha semampunya, tetapi La Liga adalah La Liga. Kayak gitu intinya. Terakhir deh, rumor Messi. Mungkin 2 ya, antara PSG atau City. Yang menurut Laporta saat ini, Fabrizio Romano merupakan yang terdekat dari semuanya. Dan PSG lah klub yang siap menampung. I hope all the best for you, Messi. Thank you for being my rival. Thank you for being our rival. Thank you for being our disaster. Setiap kali ada El Clasico, you will always be in our heart, especially for Barcelona fans. Messi leave bukan artinya Barcelona leave. Barcelona will always be our rival. Let him go. Biarkan Messi pergi. Dan ini adalah akhir dari segalanya. This is not the end of the era of football, no. But this is the end of era dari sebuah liga bernama La Liga. So, thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, share, comment, dan nantikan konten berikutnya. Video ini, setelah video ini naik, beberapa hari lagi akan ada video yang naik juga. So, stay on my YouTube channel. Salam sepak bola.